sini siapa kelasnya? Najila. Najila boleh maju sebelum nyanyi sebelum satu dua tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cepet. Dua jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Tiga jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Masuk ke pelajaran untuk Sebelum berdoa, ada yang mau nggak? Ali, namanya sehat. Halo, selamat pagi. Ya, oke, kalau kita bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Selamat pagi. Selamat ini Bu Ali. Terus yang terakhir selamat pagi. Kalian pagi. Bisa? Coba ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran. Ada yang tahu apa? Hari ini mata pelajarannya sebelum kita masuk ke pelajarannya, kamu tanya dulu. Di sini pas bangunnya tadi karena apa? Bangunnya karena apa? Kalau kalian bangun gimana? Iya, apakah dengan suara azan? Namun, terus ada lagi? Iya apa? Digembor apa? Teriakin. Terus cara disini? Hah? Apapun penyebab kalian bangun itu ada kesamaan. Tahu nggak kesamaannya? Kita bangun itu karena adanya bunyi. Ada yang bunyi azan, ada yang bunyi emaknya bangunin, ya. Ada yang bunyi nyamuk. Nah, hari ini kita akan belajar bunyi dan sumber bunyi.
bunyi dan sumber-sumber bunyi. Nah, sekarang kakak mau nanya, bisa nggak kalian tepuk tangan tapi pakai satu tangan? Bisa nggak? Kedengeran nggak? Satu tangan, satu tangan, satu jari. Bisa nggak? Nah, kenapa nggak bisa? Ya, satu tangan, satu tangan. Tahu benda? Bisa bunyi nggak kalau nggak dipukul? Enggak. Terus kalau apa lagi? Suling bisa bunyi nggak kalau tidak ditiup? Nah, betul jawabannya enggak, karena bunyi hanya dapat dihasilkan oleh dua atau lebih benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Jadi harus ada dua benda. So, sekarang coba tepuk tangan dua tangan. Ini enggak? Kenapa ini? Nah, karena ada dua benda yang bertemu dan menghasilkan getaran besar. Nah, jadi bunyi itu apa sih? Nah, jadi bunyi adalah sebuah getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, kalau sumber bunyi itu apa? Nah, kalau sumber bunyi itu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, itu namanya sumber bunyi. Nah, kalau bendanya itu sumber bunyi. Kalau tadi kalian tepuk tangan, berarti sumber bunyinya apa? Nah, sumber bunyi itu bisa dibedakan dari caranya menghasilkan bunyi. Tahu benda? Nah, bunyi kalau diapain? Dipukul. Terus kalau seruling? Nah, ditiup. Kalau gitar? Dipetik. Nah, dipetik. Terus apa lagi? Kalau drum? Oh, nah, jadi sumber bunyi itu bisa dibedakan dari caranya menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu ada caranya ya, ada cara terjadinya bunyi. Masih semangat? Coba tepuk semangat. Oke, sekarang pada bawa buku LKSI Pak. Nah, silakan buka halaman 56. Nah, di situ ada cara terjadinya bunyi. Cara terjadinya bunyi ada berapa? 3. Ada 3. Coba terus nih Pak, cara terjadinya bunyi yang pertama apa? Nah, adanya benda yang getar. Jadi cara terjadinya bunyi itu yang pertama adanya benda yang bergetar. Tadi benda bergetar karena apa? Karena bendanya ada dua. Sehingga menghasilkan. Nah, betul, sehingga menghasilkan getaran. Coba Andika, cara terjadinya bunyi yang kedua. Adanya udara yang menghantarkan bunyi. Jadi kalau nggak ada udara kita nggak bisa dengar bunyi. Kayak di ini, kayak di bulan. Pernah lihat nggak? Kan di situ nggak ada udara, nggak ada udara. Jadi suara kita nggak akan dengar kalau kita ngomong di atas bulan. Sekarang coba Robi yang ketiga apa? Adanya indra yang menghasilkan bunyi. Tahu indra? Ini berperasa. Kalau bunyi itu berarti yang berfungsi indra apa? Berarti indra apa kalau mendengar? Indra telinga. Nah, jadi itu adalah salah satu syarat terjadinya bunyi. Jadi kalau nggak ada salah satu aja, berarti itu bunyinya tidak terjadi. Nah, selain syarat terjadinya bunyi itu ada yang namanya sifat-sifat bunyi.
Halo. Jadi singkat-singkat bunyi dibuka ada berapa? 5. Ada 5. Coba mau Gani baca singkat-singkat bunyi. Ya, Singkat-singkat bunyi. Satu, dapat merambat. 2, termasuk gelombang laut. kalau itu dinar. Laut itu dinar. 3, dapat digantungkan. 4, dapat dibiasakan. 5, dapat diuraikan. Nah, jadi ini ya, selain ada syarat jenis bunyi itu ada sifat bunyi. Yang pertama dapat merambat. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui media perantara. Ada yang tahu nggak? Dapat merambat melalui media perantara apa aja? Nggak tahu. Nah, bunyi itu dapat merambat yang pertama melalui udara. Contohnya kalian tahu lonceng. Nah, lonceng kalau di ini kedengaran kan? Nah, karena itu merambatnya berarti melalui udara. Nah, selain udara yang kedua itu bisa merambat melalui benda padat. Benda padat tahu nggak apa? Nah, contohnya kayak meja, kursi, tembok. Nah, sekarang coba kalian deketin telinga kalian ke meja. Nanti. Terus coba. Udah. Dengar nggak? Dengar nggak suaranya? Dengar nggak? Nah, karena kenapa bisa keras? Nih, coba aja. Kalian deketin telinga kalian di meja sama enggak itu beda nggak suaranya? Lebih keras mana? Yang deketin ya. Kenapa lebih keras yang deketin? Suara ular. Nah, kenapa lebih keras suaranya dideketin di meja daripada enggak? Karena bunyinya merambat melalui udara. Ya. Nah, selain lewat udara sama benda padat, bunyi juga bisa merambat melalui dan cair. Kalian di rumah kalau mau praktek boleh ya. Nih, jadi kalian siapin ember, nanti siapin ember, terus yang isinya air. Tahu sorong? Iya, sorong merah. Nah, nanti kalian masukin ujungnya aja di dalam air. Nah, terus telinga kalian didapetin ke sorongnya. Nah, terus ininya ember yang berisi air diketuk-ketuk pelan-pelan. Nah, pasti itu kedengaran lebih keras karena bunyinya iya. Ya jangan ini. Ya karena bunyinya merambat melalui Nah, sekarang halo. Masih semangat? Tepuk semangat. Nah, sekarang kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. 3. Ada yang 3, ada yang 4. Nah, udah dibagi kelompok ya. Masing-masing udah dapat lembaran kerjanya? Nah, yang pertama silakan tulis nama anggota kelompoknya. Tulis. Nah, sekarang silakan kalian diskusi sama kelompok masing-masing dan kerjakan lembar kerja peserta didik yang udah kakak bagikan. Oke, ya silakan. Nah,
Oke. Udah boleh dikumpulkan. Ya, hari ini kita sudah di penghujung waktu ya. Jadi hari ini kita udah belajar apa aja? Hari ini belajar apa? Ada yang mau maju ke depan nggak buat menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Boleh duduk tenang. Selanjutnya nama mau dari laki-laki, ayo. Ya, sama duduk. Oke, boleh duduk tenang, laki-laki. Kalian tahu nggak tepuk jempol? Bukan, tepuk jempol. Jempol. Bisa? Nah, kita bisa dulu dari yang udah maju. Tepuk jempol. Alhamdulillah pelajaran kita udah selesai ya. Sekarang kakak mau Andika pimpin sebelum doa. Ya. Sebelum pulang. Pulang. Rapi boleh pulang. Pulangnya bawa ibu. Ilmunya bermanfaat. Dunia dan akhirat. Amin. Berdoa mulai. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.